Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini. Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Dan kita akan lanjut ke materi kita pada hari ini. Kita di bab 3, permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan Indonesia. Yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam mensukseskan program pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja. A. Menurut sifatnya, tenaga kerja jasmania merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contoh, supir, montir, dan lain-lain. Jadi mereka menggunakan fisik mereka dalam pekerjaan. Yang kedua, tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya selalu lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh, direktur, guru, konsultan, dan manajer. Jenis tenaga kerja yang dua, yang B, menurut kualitasnya. Satu, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga ahli di bidangnya. Contoh, guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Contoh, montir, sopir, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaan. Contoh, tukang sepatu, buruh, dan lain-lain. C. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Satu, tenaga kerja bagian produksi. Nah, tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Yang ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi. Mana tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia umum dan administrasi. Nah, sekarang di hubungan dengan produk. Satu, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Yang ketiga, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. 4. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan satu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja memiliki dua pengertian, yaitu A, dalam arti sempit, itu kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. B, dalam arti luas,
kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Sekarang, yang kelima sekarang hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Nah, kita lihat skema di sini. Jadi ada penduduk dan penduduk usia kerja terbagi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Kalau penduduk di luar usia kerja itu terbagi dua, yaitu di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Nah, penduduk usia kerja itu terbagi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja itu yang sekolah, yang kuliah, baru ada ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah, angkatan kerja terbagi atas dua, bekerja dan yang mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, kalau mencari atau menganggur ada skill, voluntary, teknologi, musiman, struktural, dan fleksibel. Nah, untuk bekerja ada dua, yaitu bekerja penuh dan setengah menganggur. Ya, kalau setengah menganggur itu ada tiga, setengah menganggur menurut pendapatan, baru setengah menganggur menurut produktivitas, dan setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaan. Nah, bagian tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang tadi ya, penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang tadi ya, satu tenaga kerja, yaitu penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila atas permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999. Baru yang kedua bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Anak-anak dan lansia atau lanjut usia termasuk dalam kelompok ini. Yang B ya, B tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu usia 15 tahun sampai 60 tahun. Yaitu satu angkatan kerja, yaitu kelompok tenaga kerja usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua bukan angkatan kerja, yaitu kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja maupun ada kesempatan kerja. Contoh, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. C, angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu pekerja, employment, yaitu kelompok angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan. Yang kedua pengangguran, yaitu kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan. Yang D ya, pekerjaan. Dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu pekerjaan penuh atau full employment, yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria berikut. Ya, satu ya, lama bekerja minimal 40 jam per minggu. Terusnya besar pendapatan minimal sama dengan UMR, upah minimum regional. 3, jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Dan yang kedua ya, kedua setengah menganggur, yakni pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Kelompok setengah menganggur dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ya setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Setengah menganggur berdasarkan pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja. Dan setengah menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya pekerja yang baru masuk dan pekerja dengan cacat tertentunya termasuk kelompok ini. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Dalam materi yang bisa berguna bagi kalian semua. Tak semangat belajar dan salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.